Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan semoga kalian terus semangat untuk mengikuti materi-materi yang diberikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Baik, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Juanda. Bapak salah satu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Banjarbaru. Senang sekali saat ini kita bisa Bapak bisa berinteraksi walaupun secara tidak langsung. Baik, kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan info atau sebuah materi di mana materi ini dianggap menjadi bagian penting dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi tersebut adalah mengenai tata tertib sekolah. Seperti yang kalian lihat di layar sebelah kanan, kira-kira pada saat kalian membaca tata tertib lingkungan sekolah ini, apa kira-kira yang terbesit atau terpikirkan oleh kalian di dalam pikiran kalian mengenai tata tertib sekolah? Apakah itu mengenai peraturan, ataukah itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar, atau itu mengenai sanksi atau hukuman? Ya, apakah itu? Kalau itu yang kalian pikirkan, ya benar sekali. Yang kalian pikirkan itu adalah yang Bapak akan sampaikan ini hampir sama dengan yang kalian pikirkan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengetahui apa itu tata tertib sekolah, ya, apa itu tata tertib sekolah. Kemudian apa tujuan dan fungsi tata tertib itu sehingga dia dibuat, dan apa saja sih tata tertib yang ada di SMP Negeri 3 Banjarbaru. Baik, kita akan membahas satu persatu anak-anak, ya. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian tata tertib sekolah. Seperti yang kalian lihat, tulis, itu adalah peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku atau perilaku semua warga sekolah selama mereka berada di lingkungan sekolah, yang memiliki tujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Kenapa Bapak beri tanda merah warga sekolah? Yang dimaksud dengan warga sekolah itu adalah semua orang yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru, ataukah itu staf tata usaha, apakah itu paman penjaga sekolah atau paman kebersihan, atau itu adalah peserta didik atau kalian atau siswa dan siswi semuanya. Itu semuanya adalah warga sekolah, dan semuanya itu memiliki tata tertib masing-masing yang harus mereka taati dan patuhi. Di dalam tata tertib, nah, berikutnya, di dalam tata tertib itu ada 3 unsur yang harus ada dan terkandung di dalam 3 tertib itu. Yang pertama itu adalah perintah. Perintah itu adalah ketentuan yang harus dilakukan semua oleh warga sekolah. Yang kedua adalah larangan, yaitu ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh warga sekolah, ya, tidak boleh dilakukan larangan. Dan yang terakhir adalah sanksi. Itu adalah hukuman atau balasan yang diberikan kepada warga sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib itu. Sampai di sini sudah dipaham? Oke, bagus. Jadi ada 3, ya, unsur penting di dalam tata tertib. Yang pertama tadi apa? Perintah. Yang kedua, larangan, ya. Dan yang ketiga adalah sanksi atau hukuman. Baik, bagus.
Kemudian tujuan dan manfaat tata tertib sekolah itu, untuk apa sih dibuat? Tujuan manfaatnya, tata tertib itu dibuat untuk apa sih gitu ya. Yang pertama kita akan bahas tujuannya. Yang pertama ya, tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana sekolah yang disiplin dan nyaman. Coba kalau kalian bayangin, kalau suasana sekolah itu disiplin, nyaman, apa yang terjadi? Ya benar sekali, kamu juga akan nyaman belajarnya, kamu juga akan nyaman menimba ilmunya ya, karena semuanya teratur dan rapi gitu ya. Yang kedua, tujuannya untuk mengatur pergaulan peserta didik atau siswa dengan semua warga sekolah, baik mengatur hubungan kamu dengan para guru atau dengan staf tata usaha, dengan paman dan lain sebagainya, atau sesama siswa. Itu diatur semuanya di dalam tata tertib ini, sehingga tidak ada perilaku yang menyimpang dan salah. Dan yang ketiga adalah tata tertib itu akan menjadi pedoman guru untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban sekolah. Jadi guru itu punya acuan atau pedoman atau ketentuan untuk menegakkan kedisiplinan sekolah. Biar apa? Sekolah kita itu nyaman, tenang, kamu belajar dengan tenang. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama itu adalah apabila kamu memiliki kebiasaan untuk mentaati tata tertib, maka kamu akan mempunyai tuh ya sikat gigi, kemudian giat, kemudian disiplin, dan yang paling penting adalah kamu bisa fokus dalam belajar ya. Yang pertama. Yang kedua, bisa membantu kamu untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kamu. Misal Anda orang yang canggung atau orang yang masih malu-malu di dalam sekolah baru, apalagi kalian baru ya di sini ya. Maka dengan adanya tata tertib ini, kamu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar. Dengan cara apa? Mengikuti tata tertib yang berlaku. Dan yang terakhir, apabila sekolahnya nyaman, tertib, bersih, disiplin, dan lain sebagainya, maka apa? Kamu akan lebih gampang untuk belajarnya, dan kamu nanti akan menjadi siswa yang unggul dan berprestasi ya. Itu harapannya, itu manfaatnya. Baik, ini ada gambar, coba lihat kira-kira gambar apa? Benar, gambar sampah di lingkungan sekolah. Ini disebabkan oleh apa? Karena lingkungan sekolahnya tidak tertib atau tidak menjalankan tata tertib ya. Oke, gambar kedua. Apa ini? Ini gambar, benar sekali ya. Ini adalah lingkungan sekolah yang tertib, sehingga lingkungan sekolahnya menjadi bersih, nyaman, aman, tenang, hijau, asri begitu. Kira-kira kamu disuruh memilih, kamu mau berada di lingkungan yang mana? Iya, sama dengan Bapak. Bapak juga akan memilih di gambar nomor 2 ya, di lingkungan sekolah yang tertib. Ini ada lagi gambar. Kira-kira apa ini? Iya, benar. Ini ruang kelas yang kotor sekali. Karena apa? Karena warga sekolah di kelas itu tidak tertib ya. Kelasnya tidak tertib sehingga ada kotoran, sampah di mana-mana, lantainya becek dan sebagainya. Mejanya tidak teratur. Sangat tidak mengenakan ya situasi seperti itu. Dan ini yang kedua, ada lingkungan kelas yang bersih, nyaman, kemudian rapi dan lain sebagainya ya. Kamu disuruh milih yang mana? Iya, pasti nomor 2. Maka itulah manfaat dari salah satu manfaat dari tata tertib itu ada untuk mengatur ketertiban di lingkungan sekolah kita ya. Baik, sekarang kita topik yang ketiga, itu adalah
tata tertib apa sih yang ada di SMP Negeri 3 Banjarbaru gitu ya. Oke. Yang pertama, kita bacakan dulu, kita sampaikan dulu sistemnya seperti apa. Nah, di SMP 3 itu penerapannya menggunakan sistem poin. Bagaimana sistem poin? Ini setiap kamu peserta didik pada awal tahun ajaran akan diberikan poin sebanyak 100 poin. Ya, itu poin penuh, poin maksimal itu 100 poin. Kemudian jumlah poin itu akan berkurang apabila kamu melanggar peraturan tata tertib ya, sesuai dengan besaran poin yang ada nanti tertera di daftar tata tertib ya. Kemudian poin akan dikembalikan lagi menjadi 100 apabila kamu nanti naik ke kelas ya. Begitu naik kelas tahun ajaran baru, maka akan dikembalikan menjadi 100, itu aturannya. Oke. Nah, tadi kan ada 3 ya. Ada 3 unsur dari tata tertib. Yang pertama itu adalah perintah, larangan, dan sanksi. Oke, benar. Nah, di sini ada kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh semua peserta didik di SMP Negeri 3. Yang pertama, dia berpakaian harus rapi, bersih, bajunya dimasukkan lengkap dengan lambang, kemudian pakai sabuk, pakai kaos kaki dan sebagainya, pakai dasi ya, sesuai dengan ketentuan tata tertib. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Misalnya upacara bendera ya, atau misalnya kegiatan keagamaan atau senam pagi misalkan ya, dia harus wajib mengikuti. Apalagi di SMP 3 itu ada yang namanya pendidikan karakter yang akan dilakukan setiap pagi ya. Itu harus diikuti ya, karena itu kewajiban dari siswa SMP Negeri 3 Banjarbaru. Dan dia wajib mengikuti seluruh mata pelajaran yang sudah dijadwalkan ya, apapun itu wajib mengikuti. Dan dia juga diwajibkan datang ke sekolahan 5 menit sebelum bel masuk dibunyikan ya, artinya tidak boleh terlambat, dan pulangnya harus sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya. Itu diantaranya hal yang diwajibkan, tapi masih banyak yang lainnya. Nanti kamu bisa lihat di daftar tata tertib ya, daftar tata tertib. Oke. Yang kedua, apa larangannya ya? Larangan siswa SMP Negeri 3 itu apa? Di antaranya adalah yang pertama, meninggalkan sekolah pada saat jam sekolah sedang berlangsung tanpa izin dari guru atau pengawas harian. Dengan kata lain, dia membolos, itu tidak boleh ya. Itu dilarang. Kemudian membawa benda-benda yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Misalnya apa? Misalnya alat-alat yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Contoh alat musik misalkan ya, selama tidak disuruh tidak boleh bawa. Kemudian misalkan make up ya, kosmetik dan lain sebagainya untuk perempuan, itu tidak boleh dibawa selama tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian dilarang membawa atau mengkonsumsi makanan yang dilarang, contohnya minuman keras, nah itu dilarang kan. Kemudian obat-obatan, kemudian misalkan yang sekarang ini Karminopen atau Lempok, itu sangat tidak boleh, dilarang sekali, dan itu merupakan pelanggaran berat kalau membawa itu ya. Dan melakukan tindak kriminal, nah ini yang paling berat. Dan tindak asusila, ini yang paling berat. Biasanya kalau pemotongan poin, kalau sudah tindak kriminal dan asusila, maka akan dipotong poin langsung 100 poin. Dengan kata lain, dia langsung habis poinnya ya. Jangan sampai, Bapak harapkan jangan sampai anak-anak Bapak yang baru ini melakukan hal yang dilarang yang terakhir ini ya. Oke, ini contohnya perilaku yang dilarang, tapi masih ada yang lain. Kamu bisa lihat nanti di daftar tata tertib. Baik, yang ketiga, sanksi dan hukumannya. Yang pertama ada sanksi ringan. Sanksi ringan ini berupa teguran, kemudian
perjanjian tertulis dan dilakukan pemotongan poin. Itu sanksinya ringan ya apabila melakukan pelanggaran. Yang kedua itu adalah sanksi sedang. Sanksi sedang ini bisa berupa penyitaan barangnya yang melanggar tata tertib, kemudian pemanggilan orang tua ya, pemanggilan orang tua, kemudian skorsing ya oleh sekolah. Artinya peserta didik itu tidak boleh dulu sekolah dengan keterangan tanpa keterangan nanti, dan pemotongan poin juga ya, ini sudah lumayan berat. Dan yang terakhir ini yang paling berat, yaitu sanksi berat. Dia bisa tinggal kelas atau dikembalikan ke orang tua atau dipindahkan sekolahnya. Biasanya sanksi berat ini berhubungan dengan kasus pelanggaran yang terakhir tadi, apa? Tindakan kriminal dan tindakan asusila atau perbuatan yang berbau pornografi. Itu adalah sanksi yang berat, tidak ada ampun sama sekali ya. Baik, Bapak harapkan tidak ada nanti terjadi seperti itu pada anak Bapak. Kemudian kalau misalnya untuk menambah poin, nah ini gimana ini? Kalau misalnya poinnya sudah hampir habis ya, kemudian sedangkan semesternya baru semester awal kedua ya, awal genap, apa yang harus dilakukan? Kamu bisa menambah poin ya. Jadi menambahkan poin yang sudah dikurangi, misalnya poinnya sudah 50, ini takut nih kalau nggak naik kelas kan, karena kalau habis poinnya bisa nggak naik kelas gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Tambah poinnya. Bagaimana cara menambahnya? Nah ini caranya ada. Yang pertama, memperoleh prestasi di jalur akademik ya. Contohnya apa? Mendapat juara kelas, misalnya juara pertama, juara kedua, juara ketiga ya, atau ikut lomba cerdas cermat misalkan, atau karya ilmiah dan dia memperoleh juara. Nah itu akan dihitung atau ditambahkan poin tata tertibnya ya, karena dia sudah berperilaku baik. Oke. Yang kedua, memperoleh prestasi di jalur non akademik. Non akademik itu seperti apa, Pak? Misal kamu mengikuti kegiatan ekstra kurikuler ya, dan kamu memperoleh juara di sana. Nah itu akan diperhitungkan juga untuk penambahan poin karena sudah membanggakan dan mengharumkan nama sekolah. Baik, Bapak harap ini bisa kamu ambil pelajarannya walaupun sedikit. Besar harapan Bapak agar kalian semua bisa mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 3 Banjarbaru, karena semuanya itu dilakukan untuk kepentingan kamu sendiri. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Kalau ada salah hilap mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang mendatang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.